Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini membahas tentang soal KSN Kabupaten Kimia tahun 2020 untuk menghadapi kompetensi sains nasional di tahun 2021. Semoga kalian menjadi pemenangnya. Kita perhatikan ya soal-soal berikut ini. Dalam suasana basah, logam kobat CO dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH3, sementara natrium hipoklorit NaOCl dapat direduksi menjadi NaCl. Apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien reaksi kobat dan NaOCl masing-masing adalah, ya kita tulis ya, CO direaksikan dengan NaOCl, ini akan menjadi CO OH 3 kali ditambah dengan NaCl. Nah, sebenarnya untuk menyatakan reaksi redoks itu ada dua metode, yaitu metode setengah reaksi atau ion elektron dan metode bilangan oksidasi. Nah, jadi untuk lebih praktisnya dari kedua metode ini itu dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, kita cek dulu bilognya, ini 0, ini nanti senyawa itu sama dengan 0 ya. Na plus 1, O min 2, Cl nya berarti plus 1 kan, biar 0. Ini juga nanti 0. H itu plus 1 kali 3 berarti plus 3, ini dikalikan indeksnya ya. Min 2 kalikan 3 itu min 6, berarti biar 0 CO nya plus 3. Ini juga nanti sama dengan 0, Na nya nanti plus 1, Cl nya min 1. Nah, kita lihat nih perubahannya. CO dari 0 ke plus 3 itu berarti kan naik 3. Cl dari plus 1 ke min 1 itu berarti 2. Kita samakan ya, kita setarakan. Yang atas ini kita kalikan 2 agar sama, yang ini kita kalikan 3. Jadi koefisiennya CO nanti kali 2, di sini kali 2. Terus yang NaOCl di sini kali 3, NaCl di sini kali 3. Nah, kemudian kan kita tidak mungkin menambahkan H+ ya pada suasana asam atau OH- dalam suasana basah. Lah bagaimana untuk menambahkan ini OH- sedang reaksi ini tidak bermuatan? Berarti kita, karena ini tadi kan basah ya, kita kan tidak bisa menambahkan OH- karena reaksi ini tidak bermuatan, maka kita menambahkan dengan air, dengan H2O. Nah, H2O kita lihat yang kanan itu hanya 6, berarti di sini yang kiri kita kalikan 3. Ya dicek ya. CO-nya sudah 2, di sini Na-nya juga 3. Kemudian Cl-nya juga sama, udah 3, hanya 6, kiri kanan 6. O-nya juga sudah 6 juga ya, sama. Berarti jawabnya di sini. Nah, sudah setara ini, berarti CO-nya 2, Na-nya 3. Berarti jawabnya A ya. Paham ya dari sini? Next, berikutnya. Massa CaCl2 yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan CaCl2 yang konsentrasinya 0,2 m adalah, nah, ada dua tipe ya. Yang satu itu kan untuk mencari molaritas itu kan mol dibagi dengan volume ya. Tapi yang ada juga tipe 2 yang kalau kita jabarkan sama, ini massa dibagi dengan mr-nya dikalikan 1000 dibagi dengan volume. Nah, bedanya kalau di sini ini nanti dalam liter, kalau di sini ini volumenya dalam mililiter. Nah, karena di sini dicari masanya, kita pakai yang kedua aja ya. Ini kita masukkan, oh ya kita cari MR dulu. MR-nya CaCl2 itu, Ca itu 40, Cl itu 35,5 kali 2, berarti ini 111 ya. Kita masukkan molaritasnya 0,2, masanya ditanya, dibagi MR-nya 111 dikalikan 1000 dibagi dengan volumenya 500, kita coret ya 2, masanya berarti
0,2 dikali 111 dibagi 2, ini coret 0,1 kalikan 111 berarti 11,1 gram ya. Berarti jawabnya D. Paham ya dari sini ya. Next, berikutnya, di antara kelompok senyawa berikut yang merupakan senyawa ion ya. Senyawa ion itu ini ya, namanya merupakan senyawa yang tersusun ya. Senyawa yang tersusun dari ion positif dan ion negatif. Ion positif itu adalah kation ya, kation, sedangkan ion negatif itu adalah anion. Juga bisa dikatakan kombinasi unsur logam dan non logam, unsur logam dan unsur non logam ya. Kalau kita lihat di sini Na2O4 ini kan kovalen ya, non logam dengan non logam ya, ini juga kovalen, ini kovalen. Lah, ada NH4Cl ya. Kalau kecuali apa itu? Kecuali kation NH4+ ya. Dalam NH4Cl itu tersusun dari unsur non logam ya, namun bermuatan positif ya, Nah, jadi yang ini nanti masuk ion, di sini juga masuk ion, di ini ion juga, Na2O2 ini juga ion ya. Berarti ini B ya jawabnya ya. Kalau NaF ini kan kovalen. Kemudian ini ion ya. Ini BCl3 ini apa ini? Kovalen. ASH2 ini kovalen. BCl3 ini kovalen, AlCl3 ion ya. Ini NCl3 kovalen, ini ion ya. Jadi jawabnya yang B ya. Jawabnya yang B. Walaupun dia itu NH4Cl itu non logam, namun dia bermuatan positif. Next, berikutnya asam sulfat H2SO4 dibuat dengan mereaksikan 400 gram SO2, 175 gram O2 dan 125 gram H2O. Reaksi berlangsung menurut persamaan reaksi ini belum setara. Pernyataan yang tidak benar adalah titik-titik. Nah, kita samakan dulu ya koefisiennya. Berarti koefisiennya itu SO2 plus O2 plus H2O menjadi H2SO4. Nah, berarti di sini ini 2, di sini 2. Terus kemudian yang H2O-nya ini juga 2. Gini ya. Nah, kemudian kita cari tuh ininya, apa itu namanya? Molnya ya. Molnya SO2 itu 400 dibagi dengan 64 itu 6,25 ya mol. Kemudian molnya O2 itu 175 dibagi MR-nya 32 berarti dia 5,46 mol. Kemudian molnya H2O itu 125 dibagi 18 itu 6,94 mol. Nah, seperti ini. Kemudian ini mula-mula bereaksi sisa ya. Mula-mula bereaksi sisa
ini 6,25 mol, oksigen 5,4 mol, H2O-nya 6,94 mol. Ini enggak ada. Lah, yang habis bereaksi itu mol dibagi koefisien yang hasilnya paling kecil itu yang habis bereaksi. Berarti 6,25 bagi 2 itu kan 3,125 ya. Kalau ini 5,46 dibagi 1 kan 5,46. Kemudian 6,94 dibagi 2 kan lebih besar lagi. Berarti ini yang habis bereaksi berarti SO2 ya, berarti 6,25. Ini koefisiennya 1 berarti ini setengahnya 3,125. Ini koefisiennya 2 6,25, ini 6,25. Di sini SO2-nya habis. Ini sisa 2335 ya. 2,335, ini 0,69, di sini 6,25. Oke. Kemudian yang A, jika reaksi berlangsung sempurna, maka 6,25 mol SO2 berubah menjadi 6125 gram H2SO4. Nah, yang A itu kita cek ya, masanya H2SO4 itu mol dikalikan dengan MR. Molnya itu 6,25 dikalikan 98. H2SO4 itu kan MR-nya 98. Sehingga jawabnya 612,5 gram. Ya, betul ya. Berarti ini betul. A-nya betul. Kemudian yang B, SO2 merupakan reaksi pembatas. Iya, benar. Iya, benar. Ini SO2 kan tadi reaksi pembatas. Yang C, air terdapat dalam jumlah berlebih. Airnya kan sisa ya, 0,69 kan? Iya. Dia punya sisa, berarti kan berlebih kan? Nah, ini juga betul. Kemudian ini benar juga. Yang D, pada proses ini dihasilkan 700 gram H2SO4 loh. H2SO4 yang dihasilkan kan 612,5 gram. Berarti ini salah kan D. Terus kemudian yang E, pada akhir reaksi terdapat sisa oksigen 75 gram. Nah, sisa oksigen kita hitung, masanya oksigen sama dengan mol dikalikan MR. Molnya itu berarti 2,335 dikalikan MR-nya itu 32. Itu hasilnya 74,72 gram. Ya, ini kan mendekati nih. Mendekati 75 kan? Ya, mendekati 75 gram. Jadi ini betul, ini benar. Jadi yang salah adalah yang D. Gitu. Paham dari sini? Berikutnya nilai delta H. Nilai delta H standar untuk reaksi berikutnya adalah ini koefisiennya ini kalau ini 2 ya. Ini 2 ya. Ini 2, di sini juga 2. Adalah min 1283,6 kJ. Maka entapi pembentukan standar delta HF standar magnesium klorida adalah titik-titik. Maaf, batuk. Lah, ditanya ini delta HF-nya formation pembentukan magnesium kloridanya adalah titik-titik ya. Ingat bahwa delta HF pembentukan standar itu koefisien koefisiennya produk itu harus dalam 1 mol ya. Lihat di sini ini kan ada 2. Ya, berarti ini kalau kita reaksikan nanti pembentukannya Mg plus Cl2 itu akan menjadi MgCl2. Maka delta HF-nya itu sama dengan minus 1283,6 dibagi dengan 2 ya. Ini dibagi 2 sehingga jawabnya adalah 641,8 ya kilojoule per mol ya. Ini jawabnya 641,8 kilojoule per mol. Jadi jawabnya C ya. Jawabnya C. Oke, dari 5 soal ini
Semoga kalian paham. Nanti kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-temannya. Saya ada quote, jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu, ya. Maka janganlah kalian malas mencoba. Kalian harus selalu mencoba semua latihan-latihan soal, ya, agar kita menambah pengetahuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.